bahwasannya hari ini kita tidak hanya survival bertahan atas keadaan pandemi, tapi ada hope, harapan ke depan. Nah, bila rencana ini terwujud, maka esok hari akan terbit kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Iya, ini mantap lagi ini, cakap-cakap warung kopi Jari. Tetap kita berubah, pindah ke lokasi IKM, ya kan? Ini tempat gawean Dinas Perindustrian Perdagangan Kabupaten Langkat, kan gitu kan? Jadi mana? Udahlah itu. Nah ini kan visi misi Kabupaten Langkat ini Dinas Perdagangan Perindustrian ini. Nah, jadi ini kaitannya dengan ini, ya kan? Di cakap-cakap warung kopi ini, ya ini bukan warung kopi, tapi cakap-cakapnya warung kopi gayanya. Ini cakap-cakap di sentra industri kecil menengah. Hadir di tempat kita ini, ini petinggi-petinggi ini semua, ya kan? Petinggi dan sayang dengan Kabupaten Langkat, ya gitu kan? Ya. Hadir Pak Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Kabupaten Langkat, Bapak Dr. Andes Haji Mulyamin, MSI, Pak ya. Oh, kemudian didampingin Kepala Bidangnya, Kepala Bidang Industri Pak Aman Purba. Kemudian ada Kepala Bidang Perdagangan Pak Erwin Ginting. Ada Pak Kepala Bidang apa Pak? Pengawasan Pak apa Pak? Beni Ginting. Yang mantapnya ini wakil kita hadir di tengah-tengah kita. Karena tanpa wakil kita ini, nggak usah cerita, nggak akan jalan pembangunan ini, ya kan? Ya. Kalau tidak direstuinya, kan begitu. Hadir di tengah-tengah kita Pak Pujianto SE. Ya, beliau ini dari Komisi C dari fraksi Golkar, kan gitu. Hadir juga. Ini warga, tapi kalau soal dia tata-tata gini dia lebih paham, bukan menguasain, paham kan gitu. Ada Bang Ilham alias Bung Jack, kan gitu kan. Nah, cakap-cakap kidap di warung kopi ini, gaya warung kopi maksudnya, bukan di warung kopi kan gitu. Gaya warung kopi ini kita bercakap-cakap tentang industri ya, sentral, tempat pusat industri kecil menengah yang ada di Kabupaten Langkat. Bayangkan, ini nggak terpikir dari sebelumnya. Karena apa? Pas ini yang memandu ini Pak Suyar Mulyamin. Ini nggak ngerti aku, jago dia ngambil dana dari pusat ke Langkat untuk dibangunnya ini tanah ex-HGU, kan gitu kan? Intinya kenapa? Biar jangan disalahgunakan, gitu kan? Jadi alangkah baiknya pemerintah daerah yang mengelola. Pak Mulyamin lah ini punya idenya, kan luar biasa. Nah, disinilah kita tim cakap-cakap ini, ya, mencakap-cakapkan ini, yang saya dengar, ya kan? Kalau aku kan orang kopi, ini kantor, jadi saya dengar ini agak bertanya-tanya, kan gitu. Nah, kita tidak mau. Orang yang punya rencana ingin membangun, apalagi membangun Kabupaten Langkat, ini kan harus kita dukung. Makanya tim cakap-cakap ini menghadirkan ini, cakap-cakap masalah industri kecil menengah, yang katanya anggaran biayanya dari APBN. Wah, luar biasa. Untuk lebih jelasnya Pak Kepala Dinas lah yang menerangkan. Silakan Pak Kepala Dinas. Terima kasih host Pak Jari dalam acara cakap-cakap hari ini. Hari ini sebagaimana disampaikan, kita berada di lokasi sentra IKM. IKM ini di bidang mebel. Ya. Ini merupakan salah satu lokasi strategis lintas Aceh Medan. Di sini ada yang sudah berdiri dengan luas tanah 200 kali 84. Saat sekarang ini Bang Jari, yang sudah ada itu sentra IKM Mebel. Sentra IKM Mebel. Nah, ini merupakan anggaran dari pusat
untuk kegiatan industri di bidang mebel. Nah, saat sekarang kalau di daerah terbelakang sudah ada ya, orang yang agak kesana kemari ini menata-nata, ini sedang proses pembangunan. Nah, ini sudah berjalan kurang lebih berapa Pak Kabid Industri? Ada 3-4 tahun ya? Nah, 3-4 tahun. Nah, ini merupakan satu wadah perajin kita di bidang mebel, membuat mebel-mebel seperti meja, kursi, lemari, dan lain sebagainya. Ini juga karena adanya dorongan daripada perajin-perajin kita yang ada di Langkat. Untuk itu, ini sudah berjalan 2 tahap. 2 tahap dengan kucuran anggaran kurang lebih 1,7 saat sekarang ini. Sebelumnya ada sekitar 2,3 miliar. Hitung-hitung udah 4 miliar lebih lah. Dan kemudian ini ada Pak Jan. Ini juga kan kita banyak pelaku industri. Di masa pandemi sudah lesu semua. Mereka ini punya keinginan, punya punya juga keterampilan, tapi perlu diasah. Mereka juga sudah minta untuk diasah supaya kita bisa buat suatu produk unggulan di bidang kuliner maupun kerajinan. Nah, untuk itu kami juga pernah berbincang-bincang, dan sebenarnya bincang yang sering karena kebetulan wakil rakyat ini juga adalah putra daerah, dan ini semua putra daerah ini. Putra daerah nih, wah, alhamdulillah putra daerah. Ada semacam cimestri tanggung jawab moral. Bagaimana juga kita harus memperhatikan para pelaku industri di bidang panganan, olahan maupun kuliner. Dan nantinya ini setelah diolah, dibuat, ini mau diapakan? Tentu perlu dipasarkan, tentu perlu tempat, tentu juga perlu kelengkapan sertifikasi uji mutu dan lain-lain sebagainya, dari rupa, rasa, dan kemasan. Nah, ini juga suatu hal yang diidamkan oleh perajin kita, dan juga sebenarnya kalau ini bisa terjadi, apalagi punya wadah lokasi yang representatif, ini akan membawa nama Langkat. Akan membawa Langkat bisa dikenal dengan panganan apa? Untuk oleh-oleh. Khas Langkat, oleh-oleh Langkat. Nah, jadi setelah kami berbincang dengan Pak Pujianto dan beberapa orang tokoh di Langkat ini, supportnya luar biasa. Kenapa nggak kita wujudkan? Apalagi di sentra ikan ini masih lagi ada tanah yang kosong. Kok nggak dimanfaatkan? Apalagi lokasinya ini dan strategis. Keluarnya pintu tol. Informasi yang kita lihat ini 300 meter dari masuk pintu tol. Nanti bisa jadikan sebagai rest area. Dan juga tempat persinggahan. Mungkin orang akan kemari untuk beli oleh-oleh, untuk dibawa keluar Kabupaten Langkat, untuk mengirim kepada keluarga maupun teman-teman yang berada di luar. Ini juga kita sudah mendapat sapotan agar lahan yang di sebelah sentra ini dimanfaatkan untuk pasar oleh-oleh Langkat yang mempromosikan produk dan memasarkan produk Langkat yang punya ciri khas yang bisa diandalkan. Nah, sekarang Bang Jari, DPRI sudah membuat produk unggulan. Wow, mantap. Nah, kan mantap. Ini kan kita macam gayung bersambut juga. Nah, jadi dengan adanya produk unggulan, dengan adanya kegiatan peningkatan mutu daripada perajin kita, ini kan nanti bisa kita taruhkan di pasar oleh-oleh. Nah, tapi ini tadi tidak terlepas daripada anggaran dan lain sebagainya. Tentunya kawan-kawan kita yang juga sudah menyauti ini. Nah, karena ada menyauti ini, ya macam saya, para kabit saya jadi semangat bangkit lagi bagaimana ini kita wujudkan juga ada pasar oleh-oleh di Kabupaten Langkat. Nah, jadi hari ini kami sangat gembira, orangnya juga yang punya gagasan untuk ini terwujud, Pak Pujianto yang merupakan wakil kita, yang hari ini juga masih hadir juga di sini. Masih hadir juga. Masih hadir juga. Kan ini begitu semangatnya beliau sebagai salah satu juga
Putra Stabat. Putra Stabat. Putra Langkat. Nah, ini putra-putra Langkat semua ini. Oh, udah Langkat semua ini ya? Langkat semua. Tinggal di Langkat. Tinggal di Langkat. Iya, oke. Malunya kalau ini nggak terwujud kan? Oke. Itulah kira-kira. Oke, jadi intinya begini. Inilah kita kesadaran kita bagaimana Kabupaten Langkat ini maju, ya kan, luar biasa, ya, dari sebelumnya, apalagi di bawah pimpinan Pak Terbit Rencana PA ini kan, kita harus lebih maju. Nah, kemajuan Kabupaten Langkat ini harus didukung oleh orang putra daerah sendiri. Cuman yang sangat disayangkan, ya artinya apa? Hari ini kebetulan Pak Pujianto getol dia menyuarakan suaranya di Dewan sana. Karena apa? Karena kita lihat sebagian maksudnya SKPD kita ini yang menduduki sebagai stakeholder ini bukan orang Langkat. Dan ini sangat disayangkan. Karena apa? Kalau dia bukan orang Langkat, dia cari makan di sini, mana perhatian sama Langkat ini, Pak? Ini sekedar intermezzo, ya. Jadi mohon maaf, kalau kita tidak di Langkat, tapi kita bekerja di Langkat, mari sepakat kita bangun Kabupaten Langkat. Betul nggak, Pak? Nah, itulah dia. Oke, kita lanjut. Ini masih Pak Kadis. Cuman ini kayaknya Pak Wakil kita agak gelisah deh nih, karena aku tengok mau ngomong deh nih. Kita kasih kesempatan. Silakan Pak Pujianto. Dukungan pendirian IKM ini. Secara pribadi, secara kelembagaan, Ya. hari ini kami bisa di DPR karena dipilih rakyat. Iya. Untuk mewakili keberadaan rakyat Kabupaten Langkat, terutama di Dapil 1. Dan salam Ketua DPRD Langkat, Ya. Ibu Sribana Praginangin, yang beliau mengutus saya untuk mewakili, untuk berbicara, untuk kepentingan masyarakat Langkat. Ya. Agak menggelitik apa yang disampaikan oleh host dari kita agak asik ya kan? Iya. Mang Langkat dengan 14 suku. 14. Walaupun Jawa 56% ya Pak Kadis. 56%. Di sini ada Melayu, ada Mendeleng. Bhinneka Tunggal Ika kita junjung. Bhinneka Tunggal Ika, ya jangan karena siapa dia, tapi hari ini sama-sama bagaimana untuk memajukan Langkat. Ya, welcome aja masyarakat Langkat. Siapapun, mari sama-sama kita dorong bagaimana percepatan pembangunan Kabupaten Langkat yang bisa dinikmatin oleh masyarakat Stabat, masyarakat Langkat umumnya. Hari ini ucapan terima kasih kepada Bupati Langkat, CQ Bapak Kepala Dinas Perdagangan dan staf yang cerdas untuk bagaimana membawa uang dari Jakarta itu untuk bisa dinikmati masyarakat Langkat. Kami ucapkan terima kasih. Dan selanjutnya hari ini kesempatan yang diberikan kepada kami, Pak Jari, keinginan sama, kemauan sama. Tapi hari ini kami minta kepada Dinas Perdagangan Kabupaten Langkat, IKM ini sudah ada, sudah 3 tahun. Sumber daya manusianya dan sumber barang-barang yang akan diperjualbelikan di sini. Ini kalau bisa dipromosikan. Dan yang kedua, hendaknya Dinas Perdagangan dan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Langkat bisa mencetak masyarakat kreatif yang bisa hidup dengan karyanya masing-masing, dengan potensi dan mempunyai apa bahasa kerennya Pak Kadis, mempunyai talenta masing-masing untuk bagaimana mengedepankan tanpa tergerus dengan kemajuan zaman, modernisasi. Langkat tanah Melayu, Langkat tanah bertuah. Kami mendukung apa yang diinginkan, yang diharapkan oleh Dinas Perdagangan. Ke depan IKM ini bisa lebih maju, masyarakat bisa paham, masyarakat Kabupaten Langkat bisa beraktivitas di IKM ini. Masyarakat Langkat tidak bingung, punya produk, nggak tahu memasarkan. Hari ini Kepala Dinas Perdagangan, Pak Amin,
kami ucapkan terima kasih telah membuat gedung yang begini megah untuk bisa menampung semua kegiatan-kegiatan, semua aktivitas-aktivitas yang positif dari masyarakat di bidang kerajinan. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan atas nama rakyat Kabupaten Langkat. Oke, jadi intinya cakap-cakap ini sebenarnya rencana pembangunan IKM ini sudah lama dan berdiri, namun kelihatannya kurang dukungan. Karena kita juga pernah dengar ada isu miring, ini katanya dulunya tempat orang untuk ngumpul, yang enggak, kan gitu. Nah, seharusnya yang ini sangat sayangkan, tim cakap-cakap sebenarnya sudah mengundang ada PUPR, ada Dinas Pariwisata, ada hukum, ya kan, Biro Hukum. Karena apa? Pembangunan ini kalau tidak ada stakeholder ini, kekaitan dengan Dinas Perindak ini kan nggak akan bisa rampung, kan nggak bisa jalan dengan sukses, Pak, ya kan? Karena apa? Orang beranggapan asumsinya ini hanya kemauan Perindak. Tapi ini alhamdulillah ada banyak PU-nya ya. PU ada, Pak, PU ada. Tadi ada. Lagi-lagi ya maaf, PUPR sudah ada rupanya tadi. Cuman yang sangat disayangkan ini yang punya yang apa? Stakeholdernya ini pariwisata ini ya. Yang kaitannya kan dengan pariwisata juga ini, Pak, ada kaitannya ya. Hah? Ada kaitan juga. Ada kaitannya. Jadi artinya kita maunya gini lah. Cakap-cakap ini hadir beberapa stakeholder yang memang ada berkaitan dengan pembangunan IKM ini, kan gitu kan. Artinya biar ini terbangun dan ini visi misi Pak Bupati ini nyampe, kan gitu kan. Apa tujuannya ini dibangun, kan gitu kan. Jangan seperti yang kemarin-kemarin isu yang katanya IKM ini tidak berguna ya Pak Amin ya. Nah, ternyata buktinya ini alhamdulillah respon dari para pengrajin sangat setuju. Karena apa? Selama ini bingung untuk memasarkan produk dia kan. Dengan dibangunnya sentra IKM ini ada dia tempat untuk menitipkan barang dia dan dibuatkan pula ada tempat lokasi dia untuk berusaha sini kan. Nah itu. Nah kemudian juga ini yang katanya kabarnya ini sebelum ke masyarakat, kabarnya ini akan juga direncanakan dibuat tempat untuk oleh-oleh khas Langkat, kan gitu Pak. Jadi ini bisalah di antara Pak Amin atau Pak Kabit lah yang menjawab, karena ada pertanyaan dari netizen ini. Untuk ini pertanyaan untuk Bapak. Oh ini loh. Pak, bukan untuk Pak anggota dewan aja tuh. Oh Pak anggota dewan dulu ya. Oke kita lihat ke Pak anggota dewan dulu. Pertanyaan dari netizen ini Pak anggota dewan. Agak selera nampaknya maksudnya anggota DPR aja. Agak selera nampaknya. Karena begini. Ini komisi juga ini kayaknya agak bersambut ini kan gitu kan. Karena kita sudah berapa kali ada cakap-cakap juga kaitan dengan DPR agak kurang gitu. Kurang bersahabat, entah kurang berkenan, kita nggak ngerti. Bukan karena kita nanti bukan diperintah sama Pak Jari ini kan. Jadi yang menyaingin kinerja Kepala Dinas Perdagangan pula saya. ini sorry nih, karena apa? Untuk Langkat kan kita kan harus ini kan. Oke Pak DPR, untuk Pak anggota Dewan melihat ketidakhadiran, wah ini sedep ini. Melihat ketidakhadiran Kadis Pariwisata Langkat, miris rasanya. Untuk itu, apa tanggapan dan komentar Pak Pujianto selaku anggota DPRD? Kalau bisa, usulkan saja agar kadisnya silakan Pak, karena kurang ini gitu kan, kurang bersahabat atau kurang mau bergaul nggak ngerti kan gitu kan. Silakan Pak Pujianto. Agak asik juga pertanyaan Pak Jari ini. Tapi dikarenakan Kepala Dinas Pariwisata itu seorang Hawa. Kawan ya? Hawa. Perempuan. Oh Hawa. Kesetaraan gender ini. Iya. Mungkin ini kan hari Jumat, mungkin dia ada kegiatan di rumah, ya kan? Apa namanya kalau orang Muslim ibu-ibu perwiritan, hari ini kan hari Jumat. Ada kegiatan mungkin hari Jumat. Ya Kak, kita berharap untuk dikonfirmasi selanjutnya agar supaya hal-hal yang positif seperti ini agar bisa disautin. Program-program pariwisata hari ini di IKM ini kalau bisa memang muncul ya. Karena sesuai visi misi Bupati, bagaimana pariwisata di Kabupaten Langkat di semua lini ini bisa berjalan. Dan kami meminta dikarenakan
Kepala Dinas Pariwisata adalah perpanjangan tangan dari Bupati. Ya. Ya, ini cakap-cakap ini kan apa namanya? Inspirasi masyarakat, betul. Inspirasi masyarakat. Kalau bisa memang ke depan ada program-program khusus lah yang dibuat oleh cakap-cakap ini. Oke, siap. Bagaimana pariwisata ini bisa apa namanya? Membuat program tersendiri dan berkonfirmasi dengan produser cakap-cakap. Mungkin dia agak keberatan, ada Dinas Perdagangan, ada anggota DPR. Ya, hari ini welcome. Kami persilakan untuk dikonfirmasi selanjutnya. Amin. Tidak mengecilkan. Sukses untuk Kepala Dinas Perdagangan ke depan. Dan kembali PUPR hadir, Kepala Dinas Perdagangan hadir, mewakili rakyat dan rakyat juga hadir. Ke depan gotong royong untuk IKM Kabupaten Langkat. Dari semua lini. Ini harapan rakyat. Makasih. Ya juga ini sekedar aku juga mengingatkan ada juga permisinya Kadis Pariwisata melalui WA, katanya ada urusan penting kata gitu kan. Cuman aku heran juga berapa kali sih urusan penting aja kan gitu kan. Karena kita cakap-cakap ini kita tetap mencakapkan pariwisata tentang visi misi Pak Bupati. Apapun ceritanya, wisata di Kabupaten Langkat itu harus dimajukan. Itu kata visi misi Pak Bupati. Makanya ya maaflah Bu ya, bukan kasar kali ini karena ini aku pun bingung berapa kali diundang karena sangat penting kan gitu. Oke, kita abaikan. Yang kedua ada pertanyaan ini untuk dari netizen. Cuma dua lah ya netizen ya, tolong yang mendua ya. Namanya ini Pak Kadis Perindak lah atau anggota lah, silakan untuk menjawabnya. Namanya Pusat Promosi Oleh-oleh Langkat. Yang jadi pertanyaan, apa yang mau dipromosikan dan apa saja yang mau dijadikan sebagai oleh-oleh Kabupaten Langkat? Ya, terima kasih. Ini pertanyaan yang bagus. Juga nanti merupakan informasi yang akan kami sampaikan. Di sini saya punya 3 kabit yang khusus menangani. Satu kabit perindustrian yang menangani pembinaan atas pelaku usaha kecil menengah, khusus dan kerajinan serta olahan dan lain sebagainya. Kemudian ada kabit perdagangan yang nanti akan menjual secara langsung maupun tidak langsung, dan yang mempromosikan ada kabit saya. Ini ahli IT. Ini ahli IT ini jebolan Kominfo. Jebolan Kominfo. Nah, sengaja juga ditempatkan di kita untuk supaya Perindak ini bisa eksis, untuk menyerap aspirasi rakyat seperti yang disampaikan Pak Wakil Rakyat, untuk diteruskan supaya dia bisa menjual, nggak usah jauh-jauh, cukup di rumah saja, ada yang nawar, ada yang beli, bisa terangkat. Nanti biar mereka lah yang menjelaskan. Karena ini rekan-rekan yang membuat tugas saya sebagai kepala dinas semakin lancar. Apalagi ini memang untuk mewujudkan visi misi Pak Bupati di bidang pariwisata, khususnya di misi ketiga ya. Kita misi ketiga meningkatkan perekonomian sektor pariwisata. Nah, yang pertama saya persilakan dulu Pak Aman Pak Habib terima kasih kepada Pak Jari. Ini terima kasih kepada Pak Kepala Dinas dan kemudian dari Bapak anggota Dewan terhormat. Ini kami diberikan kesempatan bahwasannya kalau untuk di bidang industri ini di tahun 2022 ini seluruh yaitu pelaku usaha atau pelaku usaha industri kecil menengah ini Pak Pujianto ini dilatih ini. Artinya diberikan pelatihan khusus, baik pelatihan dalam bintek, kemudian pelatihan daripada pengetahuan, artinya supaya transfer of teknologi itu supaya kita alirkan kepada pelaku-pelaku usaha. Dan kemudian di dalam pelatihan itu juga itu nanti akan kita masukkan di dalam sistem klasterisasi dan sistem inkubasi. Artinya bagaimana supaya pelaku-pelaku usaha itu nanti produknya itu betul-betul berkualitas, kemudian produknya itu berbeda dengan produk yang ada di kabupaten kota lain, dan kemudian nilai rasa dan kemudian bisa mempunyai yaitu nilai ekonomi. Sehingga apa yang disampaikan oleh Pak Kadis
beriring dengan adanya ranperda inisiatif perihal daripada produk unggulan, maka terciptalah produk-produk unggulan daerah Kabupaten Langkat yang notabene nanti akan kita pasarkan di pasar oleh-oleh produk unggulan Kabupaten Langkat. Dan kami mohon juga kepada Bapak anggota Dewan terhormat, mengingat bahwasanya revitalisasi dan pembangunan daripada sentra IKM ini sudah berjalan, artinya sebentar lagi finishing. Ini kami mohon juga dibantu dalam sisi finansialnya nih Pak Jari, karena kebetulan ini 10 daripada sentra produksi kita ini kan dulu kan disekat, artinya 20, sekarang 10. Artinya di sini kami mohonlah bantuan daripada Bapak anggota Dewan supaya nanti ini bisa kami buat yaitu peraturan Bupati perihal daripada untuk pengutipan distribusi. Nah kemudian lagi di pasar oleh-oleh ini izin Pak Kadis, karena kebetulan juga ini kami bekerja sama berkolaborasi dengan PT HKJT Utama Karya Jalan Tol. Ini mudah-mudahan apa yang impian kita ini supaya menjadi kenyataan. Ini nanti akan dikerjasamakan, yaitu baik nanti pembangunan daripada PIL, rumah atau kantor pusat informasi produk unggulan Langkat. Siap. Dan kemudian lagi nanti kami mohon juga kepada PU nih, PUPR ya, yang selama ini kami bersusah payah supaya nanti ada di situ nanti dimasukkan anggaran APBD dalam hal ini untuk pematangan lahan ataupun penahan tembok. Artinya supaya di situ nanti masuk anggaran APBD, dia berkesinambungan atau namanya reasonable, berkelanjutan, sehingga nanti berkat daripada dukungan dari Pak Kadis nanti akan kami jolok yaitu dana-dana dari kementerian, sehingga berkolaborasi baik dana APBD dari kabupaten maupun dari dana dari pusat, sehingga terciptalah apa yang diinginkan oleh Bapak Bupati, kemudian Bapak anggota Dewan terhormat, dan kemudian dari Bapak Kepala Dinas, bahwa saya terciptalah di sini terintegrasi, yaitu produk-produk unggulan Kabupaten Langkat terintegrasi dengan yaitu produk daripada sentra IKM seperti produk hasil hutan atau hasil agro seperti mebel di sini. Jadi kalau di sini nanti orang singgah, mereka akan menghabiskan uang dan mereka nanti akan membeli oleh-oleh sesuai dengan mereka inginkan, sehingga terciptalah pertumbuhan ekonomi di sekitarnya, dan kemudian nanti PDRB Kabupaten Langkat semakin bertambah, sehingga apa yang dicita-citakan seperti industri yang berinovasi, industri yang berbasis daripada lingkungan ini tetap akan kita pertahankan. Ini mungkin Pak Jari. Silakan Pak. Ada sedikit Pak Jari tambahan apa yang disampaikan oleh Pak Man Purba, dengan tidak mengurangi rasa hormat apa yang diminta tadi. Kalau memang perda ini agak rumit, ini kami minta agar inisiatif DPR nanti untuk membuat payung hukum untuk Dinas Perdagangan. Apa yang menjadi harapan Dinas Perdagangan nanti tolong sampaikan kepada kami, dikarenakan maaf Pak Jari, bukan hidung tak mancung bibir disorong-sorong, ya kan? Tapi hari ini Dinas Perdagangan itu mitra Komisi C. Kalau memang ada yang keberatan di Komisi C dan tak mampu untuk memikulnya Dinas Perdagangan untuk payung hukum, silakan kita berkoordinasi nanti biar jadi inisiatif DPR. Saya rasa nggak ada masalah, ini kan mengenai pendanaan. Ini resikonya kalau orang Langkat tinggal di Langkat, punya jabatan di Langkat juga ini perhatikan. Oke, lanjut. Baik, terima kasih. Selamat sore. Saya sebagai Kabid Perdagangan hanya menambahkan. Saya pikir sudah lengkap apa yang disampaikan Pak Kadis, Pak Kabid Industri. Saya hanya ingin menambahkan bahwasanya impian kita pasar oleh-oleh tidak berkembang. Artinya kita memberikan solusi kepada pelaku-pelaku usaha kita di Kabupaten Langkat. Kita punya potensi produk yang begitu besar, itu banyak dan luar biasa. Tapi masih kurang mendapatkan tempat untuk pemasarannya, untuk bisa dikenal masyarakat secara luas. Jadi ketika pasar oleh-oleh terbangun, terjawab sudah lah. Apa yang menjadi keresahan pelaku-pelaku usaha kita di Kabupaten Langkat terjawab dengan adanya pasar oleh-oleh. Dan itu sekaligus menjawab tantangan di masa pandemi. Itu kan penurunan perekonomian yang sangat drastis dari masyarakat. Dan ketika ini terwujud, masyarakat akan terbantu pertumbuhan ekonominya,
Dan terlebih ke depan kita harap ini menjadi ikonnya Kabupaten Langkat. Ikon Kabupaten Langkat. Jadi masyarakat luar datang ke Langkat, mereka bisa membeli oleh-oleh. Ada sesuatu yang mereka bawa ke daerahnya, buah tangan. Ini loh oleh-oleh Langkat, Pak. Tapi sekarang ini kan ketika ada orang luar datang, mereka itu bingung mau mencari buah tangan di mana, apa yang harus dibeli dari Langkat. Tapi ketika pasar oleh-oleh ini ada, mereka sudah bisa dapatkan. Dan kita harap tidak hanya produk-produk kuliner, kerajinan, tapi potensi-potensi kekayaan bumi Langkat bisa kita tempatkan di pasar oleh-oleh. Bisa dikenal masyarakat luas sehingga nama Langkat bisa terangkat. Saya pikir itu saja tambahan sedikit dari saya. Terima kasih Pak Jari. Oke, ada? Silakan Pak. Ya. Ini orang Kominfo biasanya kalau paparan jago ini. Terima kasih. Bos cakap-cakap ya. Ini memang Kadis kami ini memang sangat semangat. Saking semangatnya disampaikannya kita jebolan Kominfo. Mungkin maksud Pak Kadis kami ini, kita ini berteman baik dengan tim-tim Kominfo. Berteman baik. Sebelumnya juga kami ucapkanlah terima kasih kepada tim-tim cakap-cakap. Itu juga dengan terima kasih di kesempatan ini kami sampaikan ke kawan-kawan Diskominfo Kabupaten Langkat. Terima kasih kepada Kepala Dinas Kominfo serta rekan-rekan. Jadi apa yang disampaikan Pak Kadis Perindak tadi sepertinya sudah sangat lengkap. Gitu juga dengan rekan-rekan Kabid, khusus dari Bapak Dewan yang pada saat ini hadir. Jadi apa yang disampaikan tadi pada saat ini kan pusat oleh-olehnya masih secara nyata. Jadi ada warung secara fisik. Jadi Perindak ternyata juga pada kesempatan ini, apalagi pada saat pandemi ini, sepertinya membutuhkan sesuatu yang digitalisasi, seperti yang bisa dibuat oleh tim cakap-cakap ini. Cakap-cakap ini kan ada di di YouTube ya. Jadi saat ini mungkin dari 10 emak-emak mungkin 1 orang aja yang nggak punya handphone. Jadi mungkin emak-emak ini setiap hari buka handphone, bukanya Facebook. Jadi dari situ kita berinovasi berkat dukungan dari Pak Kadis Perindak pada tahun 2020. Dinas Perindak berinovasi membuat sesuatu yang bisa memberikan sesuatu yang positif bagi pelaku usaha, khususnya untuk pemasaran produk mereka. Apa itu? Yaitu melalui ini e-pasar. Ada apanya bannernya nih? Ada bannernya ini. Melalui e-pasar. Nanti kamera bisa nanti kita akan tayangkan. Jadi melalui e-pasar ini produk-produk atau pelaku usaha di Kabupaten Langkat ini dapat terpasarkan secara digital, secara online. Seperti yang saat ini banyak sekali marketplace yang sudah kita temui. Namun ini khusus marketplace-nya Kabupaten Langkat. Jadi pasar ini sangat mendukung visi misi Bapak Bupati kita, visi misi 2019-2024 untuk memberikan kesejahteraan bagi pelaku usaha, khususnya pelaku usaha yang memasarkan produknya melalui digital. Jadi ini sekarang zamannya digitalisasi. Himbauan juga ini mungkin pada emak-emak yang kita bilang tadi, yang pakai inilah. Jadi yang mungkin selama ini duduk-duduk pegang handphone buka Facebook, bolehlah sekali-sekali diketikkan Google, ketikkan aja e-pasar Langkat. E-pasar Langkat. Jadi ketikkan di Google e-pasar Langkat, nanti muncul seperti ini, Pak. Oh, ini dia. Ini dia. Apa namanya? Ada nanti. Jadi sekali-sekali bolehlah di searching sudah tergabung sekitar 500-an pelaku usaha di dalamnya yang promosikan produknya. Jadi e-pasar ini sudah terintegrasi dengan sosial medianya masing-masing. Jadi produk-produk yang ada di pasar ini kami dari Disperindak tidak mengintervensi atau mencampuri apa atau berapa harga yang didagangkan di dalam, nanti langsung terhubung dengan pelaku usaha. Jadi melalui pasar ini mensupport apa yang sudah disampaikan dari rekan-rekan Kabid. Ada pemasaran secara fisik, ini pemasaran secara digital, secara online. Mungkin itu kira-kira bos cakap-cakap. Oke, ini baru mantap. Kan begitu. Jadi Langkat ini sebenarnya udah dikenal di dunia ini. Bukan untuk ini aja, bukan untuk tingkat dunia ini. Kenapa?
Kebetulan di Kabupaten Langkat itu ada salah satu ya tempat wisata religi ya, dikenal dengan dulu Syekh Besiram ya, Syekh Rokan ya, Syekh Besiram. Jadi orang luar-luar itu kemari. Nah, kebetulan di IKM ini kalau kita mau ke Besiram ya kan, ini ngelewatin. Nah, dengan adanya pusat pasar ini, sentral pasar yang digagasin oleh Kepala Dinas Perindak ini sangat bermanfaat. Artinya apa? Oh, ini rupanya Langkat. Nah, makanan khas yang ini yang nggak ada di daerah lain selain Langkat itu halua. Bayangkan cabai aja yang pedas bisa manis kok kan? Nah, itu di Langkat, kalau daerah lain nggak ada. Bubur, kan? Segala macam daun itu bisa jadi bubur pedas, kecuali daun pintu ya nggak bisa, kan? Nah, itu udah sekedar rehat kan gitu. Jadi itu intinya apa? Apapun cerita, usulan dari Dinas Perindak ini, Perindustrian Perdagangan ini, ya, kalau tidak ada dukungan dari dinas-dinas yang lain yang terkait dalam hal ini, nggak akan terwujud. Nah, hari ini Pak Pujianto sebagai anggota Komisi C di DPR Langkat sangat mendukung. Tolonglah kawan-kawan ya, bapak-bapak pejabat yang lain, dukunglah program Disperindak. Kan begitu. Ya, hari ini kita mau tanya PO udah oke katanya kan gitu kan. Nah, di sini hukum kan, apapun cerita itu badan hukum itu pasti ada hukum yang apa kan. Ya tolonglah kan gitu. Dinas yang terkait lah dalam hal pembangunan IKM ini, pengusulan pembangunan ini. Tapi jadi catatan Pak Jari agak dipotong. Apa itu? Selaku wakil rakyat hari ini, kami mendukung secara anggaran apa yang menjadi kebutuhan Dinas Perdagangan secara multi-yes. Kalau memang sekaligus mungkin APBD kita tidak kuat, tapi harapan kami Dinas Perdagangan punya konsep, punya program yang berkesinambungan agar supaya apa yang diharapkan masyarakat Langkat hari ini, Kepala Dinas Perdagangan adalah perpanjangan masyarakat Langkat untuk bagaimana aspirasi masyarakat Langkat itu bisa dilaksanakan melalui stakeholder yang hari ini dipimpin oleh Bapak Mulyamin. Oke. Makasih. Oke. Jadi alhamdulillah tenaga-tenaga ahli pendamping Pak Kadis ini luar biasa. Dia bisa ciptakan sarana melalui online, nanti ada lah ya kan kita. Nah, ini kita nggak kena kalau kita cakap ini orang dinas saja. Ini mencari ke masyarakat juga ini kan gitu kan, biar klop. Menurut Pak Ilham, Bang Jack, silakan. Masalah IKM ini Bang, kan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Jari. Saya mau menyampaikan kira-kira begini sebagai warga ya. Kalau melihat visi misi Pak Bupati kemarin, artinya apa yang sudah dilakukan Dinas Perindak sudah menggambarkan terwujudnya visi misi. Salah satunya apa visi misi? Pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan yang berkelanjutan, ekonomi yang kreatif. Nah, di visi misi Pak Bupati itu bertahap dilaksanakan oleh Perindak yang kalau kita dengar informasi tadi perlu dukungan dari para instansi yang lain. Nah, tentu ini akan mudah lah. Apalagi Pak Pujianto tadi sebagai wakil sudah memberi respon. Kebutuhan anggaran akan kita support, akan kita dukung walaupun bertahap. Nah, ini pewujudan dari apa yang disampaikan wakil rakyat dari DPR, kan gitu. Artinya belum bersempat hadir pun Ibu Ketua DPR kita, tapi statementnya Pak Pujianto sudah mewakili itu. Saya menangkap itu. Yang kedua adalah memang ini, mohon maaf Pak Pujianto, memang seharusnya kerja ini tidak lagi diinstruksikan. Bila melihat visi misi itu menjadi kerja bersama. Bukan kerjanya Perindak saja, bukan prestasinya Perindak saja, tidak. Ini kerja dari pimpinan politik kita yang menyusun sedemikian rupa bagus visi dan misinya,
yang diterjemahkan ke dalam RPJMD-nya lalu dilaksanakan oleh para instansinya. Seharusnya tanpa instruksi ini sudah berjalan. Tapi ini perlu kita ulang-ulang lagi. Artinya perencanaan daerah itu juga menjadi kunci penting. Ya, harus diupdate. Saya harus ulangi lagi statement ini. Perencanaan daerah khususnya untuk Kota Setabat yang menjadi sentra ibu kota, sampai sejauh mana update terakhir rencana tata ruangnya. Nah, Perindak apakah mendahului atau tidak, tapi sudah melihat peluang untuk melaksanakan apa yang menjadi perwujudan visi misi. Dinas nggak punya visi misi, yang punya visi misi itu Bupati Langkat, bener nggak? Tepat. Jadi satu komando. Nah, artinya ini juga menjadi PR. Mudah-mudahan ini ditonton Pak Bupati, ditonton Ketua DPR, ditonton semua warga, karena ini ruang terbuka untuk kita bercakap-cakap, untuk mengobati penasaran, untuk mengobati harapan. Bahwasanya hari ini kita tidak hanya survival, bertahan atas keadaan pandemi, tapi ada hope, harapan ke depan. Nah, bila rencana ini terwujud, maka esok hari akan terbit kembali. Oke, cakap-cakap ini kita tutup lah ya dengan close dari Pak Kadis, harapannya. Silakan, Pak. Tadi sudah sama-sama kita mendengar, ya, baik dari pihak kami sendiri, dari pihak wakil rakyat, dari harapan masyarakat, dan juga harapan kami bersama. Ya. Ini kan sudah ada semacam apa namanya, bos-bos Pak Jari ini. Ada satu kesepahaman untuk memajukan Langkat, khususnya di bidang industri kecil, pelaku usaha produk home industry. Jadi supaya yang bisa buat dodol, buat keripik, buat terasi, konon jauh di Pulau Kampe, siapa yang tahu? Iya. Kalau tidak dipromosikan tadi seperti kami saya, melalui online. Seperti juga ini dengan keberadaan pembangunan tol, dengan ada juga jalan kereta api. Nah, ini lintasan dari mulai perbatasan ini, Pak, sampai kemana nanti? Siapa yang mau beli kalau udah lintas? Ini kebetulan tadi kan? Iya, betul. Yang tadi juga ini merupakan pintu. Kan sekaligus ini sebagai area. Apalagi ntar lagi ada hole kan? Sini semua ngumpul. Jadi mereka bisa berbelanja di sini, dia punya produk-produk khas. Khususnya kita di sini karena buminya Melayu, dan motif-motif juga yang akan dibuat nanti, model-model motif Melayu, makanan samping makanan Melayu yang tradisional dibuat, punya kemasan, punya brand dan punya rasa, ditambah dengan 14 suku tadi. 14 suku. Apa nggak tambah rame ini? Iya, oke. Tambah rame meningkatkan pendapatan pengusaha kecil, sedang dan sampai besar. Juga memberikan kontribusi PAD di Pantau. PAD juga kan harus kita tingkatkan untuk pembangunan juga ini bisa berjalan. Tadi ya saya yakin kawan-kawan semua SKPD ini dengan kepemimpinan Pak Bupati untuk bisa mewujudkan visi misinya supaya betul-betul Langkat maju, sejahtera, religius, sektor pariwisata dan peningkatan ekonomi kerakyatan akan terus meningkat. Itu mungkin yang dapat kami sampaikan. Oke. Cakap-cakap kita kayaknya udah panjang kali kan gitu. Lama-lama muak orang yang ngawak kan gitu kan. Intinya apapun ceritanya, kalau tidak ada dukungan dari stakeholder lainnya, Langkat tidak akan maju. Kita sepakat visi misi Pak Bupati Langkat, terbit rencana PA dan wakilnya Bapak Haji Sah Afandin Esa itu harus kita dukung. Kalau nggak awak dukung, awak bukan orang Langkat, oke? Kalau ini kritikan ya, bukan kritikan ya, ini saran. Kalau ada salah maaf ya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.